Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kelas 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran yang ke-10, yaitu materi kasih sayang. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Nah, coba diperhatikan ini gambarnya ya. Nah, Nabi Yakub ini adalah sosok ayah yang sangat bijaksana. Beliau ini memiliki 12 orang anak. Nah, ia sangat mencintai ke semua anaknya. Tetapi ada 2 orang anak yang beliau utamakan. Karena apa? Karena ibu dari 2 orang anak tersebut telah meninggal. Nah, nama anaknya adalah Yusuf dan Bunyamin. Nah, kemudian terjadilah kecemburuan dari anak-anak yang lainnya. Mereka kemudian berencana jahat dan membuang Yusuf ke sebuah sumur, kemudian berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Nah, coba kita lihat ya apa yang anak Nabi Yakub katakan ya. Ayah, kami bermain bersama Yusuf, tetapi kami kehilangan Yusuf. Kami hanya menemukan bajunya saja yang telah terkoyak dimakan serigala. Nah, sebetulnya Nabi Yakub ini tahu ya kalau Nabi Yusuf itu ya, anaknya yang bernama Yusuf itu sebetulnya tidak dimakan serigala. Tahu, tetapi karena kasih sayangnya kepada semua anaknya, Nabi Yakub tidak marah. Maka dalam hatinya Nabi Yakub berdoa ya. Nah, katanya semoga Yusuf dalam keadaan baik-baik saja. Sesungguhnya aku sangat menyayangi kalian semuanya. Nah, jadi Nabi Yakub ini sangat bijaksana sekali ya. Nah, dia tahu kalau anak-anaknya yang lain memiliki kecemburuan, tetapi dia tidak marah karena itu merupakan salah satu jalan Allah yang nanti akan membuka tabir kenabian dari Nabi Yusuf alaihi salam. Karena Nabi Yusuf itu pernah bermimpi melihat bintang, bulan itu bersujud kepadanya. Nah, sekarang kita saksikan ya nak video tentang cerita Nabi Yakub. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai 2 orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah Yakub disebut Israel,
yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahil yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya. Saat itu menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, coba dilihat di sini ada tabel. Nah, tabel ini kita isi checklist ya. Beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Nomor 1, aku sayang kepada Allah, maka aku beribadah. Nah, tanda kesayang kita kepada Allah itu salah satunya adalah dengan melakukan ibadah kepada Allah. Melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, ya, bersedekah kepada orang lain. Nah, pastinya kita harus melakukan hal tersebut karena itu adalah kewajiban bagi kita selaku umat Islam ya. Oke, kita checklist iya. Kemudian, aku sangat sayang kepada orang tuaku. Nah, kamu sayang tidak kepada orang tua? Nah, harusnya kita sebagai seorang anak yang telah dibesarkan ya dari bayi, dikasih makan ya sampai jadi besar seperti sekarang ini, maka sudah merupakan kewajiban kita untuk selalu menyayangi serta menghormati orang tua kita ya. Kita checklist ya. Kemudian nomor 3, aku akan selalu ingat kebaikan orang tuaku. Ya, tentu saja ya. Orang tua itu adalah sosok yang paling dekat dengan kita ya, terutama ibu dan ayah ya. Karena itu kita akan selalu ingat kebaikan mereka ya. Kita checklist. Ya. Nah, di sini ada soal latihan ya, Nak. Ayo berlatih dari nomor 1 sampai nomor 4. Dikerjakan di rumah ya, Nak. Di buku PAI halaman 66. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai.
Ingat ya untuk mencontoh sikap Nabi Yakub yang penyayang. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa minggu depan, anak soleh dan soleha.